Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mas Diana Zai, mahasiswi program studi ilmu hukum Universitas Cyber Muhammadiyah. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Hukum dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Rizal SH.MH. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Kecerdasan Buatan dalam Sistem Peradilan Indonesia, antara kepastian hukum, keadilan, dan etika. Di era digital saat ini, teknologi Artificial Intelligence atau AI berkembang sangat pesat. AI digunakan dalam dunia pendidikan, kesehatan, bisnis, pemerintahan, bahkan penegakan hukum. Teknologi ini memang memberikan banyak manfaat, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan hukum dan etika. Misalnya, siapa yang bertanggung jawab apabila AI membuat keputusan yang merugikan seseorang? Bagaimana hukum dapat mengatur AI agar tetap menghormati hak asasi manusia? Oleh karena itu, pembahasan mengenai AI sangat penting dalam perspektif filsafat hukum. Adapun tujuan presentasi ini adalah membahas tentang pengantar AI dan filsafat hukum, kerangka teoretis dan konsep inti, kemudian menganalisis aplikasi dan implikasi AI. Pengantar AI dan filsafat hukum. Transformasi digital dalam sektor hukum. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa perkembangan teknologi informasi selain merambah ke dalam dunia bisnis dan pendidikan, kini mulai mengintegrasikan kecerdasan buatan untuk analisis dokumen, pencarian jurisprudensi, hingga prediksi putusan perkara hukum yang kompleks. Kemudian bagaimana digitalisasi peradilan di Indonesia? Mahkamah Agung sendiri telah memulai langkah progresif dengan mengembangkan sistem e-court dan e-litigation yang bertujuan untuk modernisasi birokrasi peradilan guna meningkatkan efisiensi pelayanan hukum bagi masyarakat luas. Lalu apa tantangan fundamental keadilan? Yaitu banyak muncul kekhawatiran mendalam mengenai apakah penggunaan AI benar-benar mampu mewujudkan keadilan substantif atau justru menjadi ancaman bagi nilai-nilai dasar hukum, moralitas, dan hak asasi manusia dalam sistem peradilan. Sintesis teknologi dan filsafat hukum. Ini menjelaskan hubungan fundamental antara kecerdasan buatan dengan hakikat hukum untuk memastikan bahwa inovasi teknologi tetap selaras dengan nilai-nilai filosofis yang mendasari sistem hukum nasional. Analisis manfaat dan resiko sistemik. Mengidentifikasi potensi peningkatan efisiensi melalui otomatisasi administrasi, sekaligus memetakan resiko diskriminasi serta bias algoritma yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu dalam proses litigasi di pengadilan. Tinjauan etika dan rekomendasi kebijakan. Ini mengevaluasi standar moral dalam penggunaan AI, merumuskan rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan agar pemanfaatan teknologi digital tetap menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum dan kemanusiaan. Kerangka teoretis dan konsep inti. Definisi AI dan filsafat hukum. Pengertian kecerdasan buatan atau AI. AI merupakan teknologi yang memungkinkan sistem untuk meniru kecerdasan manusia.
termasuk kemampuan belajar dari data, mengenali pola-pola kompleks, serta melakukan otomatisasi administrasi perkara dan riset hukum secara efisiensi. Contohnya ada ChatGPT, Google Gemini, Siri, mobil tanpa sopir, Meta AI, AI dalam perbankan. AI sendiri mampu menganalisis data, membuat keputusan, memberikan rekomendasi, membuat tulisan dan gambar. Namun, AI tetap bukan manusia sehingga tidak memiliki moral maupun hati nurani. Pengertian filsafat hukum. Filsafat hukum merupakan cabang ilmu filsafat yang mempelajari hakikat hukum, tujuan hukum, dasar berlakunya hukum, serta hubungan hukum dengan keadilan, moral, dan masyarakat. Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum itu ada 3, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga nilai tersebut harus berjalan seimbang. Namun dalam perkembangan teknologi AI, ketiga tujuan hukum tersebut seringkali mengalami benturan. Hubungan teknologi dan hakikat hukum. Diskusi filsafat hukum dalam era digital mengevaluasi bagaimana teknologi seperti AI dapat mendukung pencapaian keadilan tanpa mengabaikan aspek moral dan hati nurani yang menjadi fondasi utama dalam sistem peradilan. Filsafat hukum mempertanyakan, apakah keputusan AI selalu adil? Apakah AI boleh mengganti manusia dalam mengambil keputusan? Misalnya, jika suatu bank menggunakan AI untuk menentukan pinjaman, ternyata AI lebih sering menolak permohonan masyarakat tertentu karena data yang digunakan mengandung bias. Secara teknologi, keputusan tersebut dianggap benar. Tetapi secara hukum, keputusan tersebut belum tentu adil. Disinilah filsafat hukum berperan untuk menguji apakah teknologi tetap menghormati nilai keadilan. Lalu bagaimana dengan AI sebagai alat bantu yuridis? Dalam konteks peradilan, AI didefinisikan sebagai instrumen untuk menganalisis kontrak dan pencarian jurisprudensi, namun tetap diposisikan sebagai pendukung fungsional yang tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran hakim sebagai pengambil keputusan. Perspektif teoritis tentang hukum. Analisis positivisme hukum. Melalui lensa pemikiran Hans Kelsen, AI berperan dalam menjamin kepastian hukum dengan menerapkan norma-norma tertulis secara konsisten dan meminimalisir ambiguitas dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh otoritas berwenang. Perspektif hukum alam mengacu pada pemikiran Thomas Aquinas, penggunaan AI dalam peradilan harus selaras dengan prinsip moralitas dan keadilan universal, sehingga algoritma yang dihasilkan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dasar. Sama halnya dengan Gustav Radbruch, hukum tidak cukup hanya memberi kepastian, tetapi juga harus menghadirkan keadilan. Sementara menurut teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, bahwa AI itu harus dirancang untuk melindungi kelompok yang paling rentan dan tidak boleh melanggengkan diskriminasi terhadap minoritas. Ini berguna untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi tetap menjunjung tinggi nilai keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Kemudian paradigma hukum progresif. Ini sejalan dengan pandangan Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa teknologi AI harus diletakkan sebagai alat untuk manusia dan pencarian keadilan, bukan sebaliknya. Sehingga efisiensi teknologi tetap tunduk pada kepentingan kemanusiaan dan etika hukum.
Hukum harus berpihak kepada manusia, bukan manusia yang dipaksa mengikuti hukum. Pendapat tersebut sangat relevan dalam perkembangan AI, karena teknologi hanyalah alat, manusia tetap harus menjadi pengendali utama. Lalu kita akan menganalisis aplikasi dan implikasi dari AI. Kita mulai dari studi kasus dan perbandingan global. Ada analisis bias algoritmi melalui kasus Kompas, yaitu ini penggunaan sistem Kompas di Amerika Serikat, di mana dalam sistem ini menunjukkan risiko diskriminasi rasial. Algoritma tercenderung memberikan skor risiko lebih tinggi kepada terdakwa berkulit hitam. Ini membuktikan bahwa AI dapat mewariskan bias dari data historis. Ada ancaman teknologi deepfake dalam pembuktian hukum, yaitu munculnya video palsu berbasis AI. Ini juga menjadi tantangan besar bagi penegakan hukum, karena potensi manipulasi informasi, penipuan, serta hoaks yang dapat merusak integritas proses peradilan dan pembuktiannya di pengadilan. Kemudian ada perbandingan regulasi global antara Indonesia dan Uni Eropa. Berbeda dengan Indonesia yang masih dalam tahap penyusunan pedoman etika, Uni Eropa telah menetapkan AI Act yang mengatur penggunaan teknologi berdasarkan klasifikasi tingkat resiko untuk menjamin keamanan dan hak asasi. AI belajar dari data. Jika data yang digunakan tidak adil, maka hasil keputusan AI juga akan diskriminatif. Misalnya, seleksi pekerjaan, pemberian kredit, penilaian mahasiswa. Semuanya dapat menjadi tidak adil apabila algoritma mengandung bias. Lalu apa tantangan filosofis dan etis? Dilema moral antara efisiensi algoritma dan keadilan substansial. Pemanfaatan AI dalam sistem peradilan seringkali terjebak pada pengutamaan kecepatan, pemrosesan data, sementara hakikat hukum itu menuntut pertimbangan moral, empati, dan hati nurani yang dimana itu semua tidak dimiliki oleh mesin cerdas. Lalu resiko bias algoritma dan diskriminasi sistemik. Sebagaimana contoh kasus Kompas, AI berpotensi mewarisi prasangka dari data historis. Sehingga ini mengancam prinsip keadilan bagi kelompok minoritas. Dan ini bertentangan dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls yang melindungi kaum lemah. Ada lagi tentang masalah transparansi dan fenomena black box. Sifat algoritma AI yang tertutup menyulitkan akuntabilitas karena proses pengambilan keputusannya tidak dapat dijelaskan secara terbuka. Padahal, prinsip negara hukum mengharuskan adanya transparansi dan rasionalitas dalam setiap putusan hukum. Ketidakpastian tanggung jawab hukum atau liability. Muncul perdebatan mendalam mengenai siapa yang bertanggung jawab secara hukum apabila AI memberikan rekomendasi yang keliru. Apakah pengembang perangkat lunak, pemerintah sebagai regulator, atau hakim yang menggunakan teknologi tersebut? Ancaman terhadap martabat manusia dan hak asasi. Penggunaan teknologi seperti deepfake menunjukkan sisi gelap dari AI itu sendiri, yang dapat memanipulasi kebenaran, sehingga diperlukan pengawasan manusia atau human oversight untuk memastikan teknologi tetap menjadi alat bantu, bukan pengganti otoritas kemanusiaan. AI juga dapat digunakan untuk membuat berita palsu,
penipuan online, pemalsuan suara, penyebaran hoaks. Akibatnya muncul tantangan baru dalam penegakan hukum. Salah satu contoh nyatanya adalah penyebaran video deepfake. Deepfake menggunakan AI untuk mengganti wajah seseorang sehingga tampak asli. Banyak tokoh publik menjadi korban. Akibatnya, nama baik rusak. Masyarakat banyak yang tertipu. Tidak sedikit yang muncul kerugian ekonomi. Kasus ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi lebih cepat dibandingkan perkembangan hukum. Karena itu diperlukan regulasi yang adaptif. Lalu bagaimana dengan perlindungan data pribadi? AI membutuhkan data dalam jumlah besar. Apabila data masyarakat digunakan tanpa izin, maka hak privasi dapat dilanggar. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi sebagai dasar perlindungan hukum. Ini merupakan dasar hukum dan rekomendasi. Ada penguatan instrumen hukum nasional. Pemerintah juga perlu segera menyusun regulasi setingkat undang-undang mengenai artificial intelligence untuk memberikan kepastian hukum yang lebih komprehensif. Regulasi ini harus selaras dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang telah berlaku. Kemudian membuat batasan peran AI dalam peradilan. Implementasi AI dalam sistem peradilan harus diposisikan secara ketat, hanya sebagai alat bantu administratif atau riset hukum. Semua keputusan akhir perkara wajib tetap berada di tangan hakim guna menjaga nilai moralitas dan keadilan. Dasar hukum dan rekomendasi selanjutnya adalah peningkatan literasi digital aparat penegak hukum. Hakim dan aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan berkelanjutan mengenai teknologi AI. Hal ini krusial agar mereka mampu mengawasi penggunaan teknologi secara kritis dan menghindari ketergantungan pada algoritma yang mungkin bias. Penerapan prinsip etika dan hak asasi. Pengembangan dan penggunaan AI dalam bidang hukum harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan non-diskriminasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa teknologi tidak melanggar hak asasi manusia atau menciptakan ketidakadilan baru. Pemerintah Indonesia harus mulai mengembangkan tata kelola AI. Beberapa regulasi yang berkaitan antara lain Undang-Undang Dasar 1945, ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, KUHP, Pedoman Etika AI. Namun Indonesia masih perlu memerlukan aturan yang lebih komprehensif mengenai penggunaan AI agar tidak menimbulkan penyalahgunaan. Karena pertanyaan yang sering sekali kita dengar sampai hari ini adalah dan masih belum ada jawaban, yaitu jika AI melakukan kesalahan, siapa yang bertanggung jawab? Hingga saat ini hukum masih terus berkembang untuk menjawab tentang persoalan tersebut karena memang belum ada jawabannya. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk menjaga tetap AI ini tidak melanggar hak asasi manusia, yaitu membentuk regulasi khusus mengenai AI, memperkuat perlindungan data pribadi, mewajibkan transparansi algoritma, meningkatkan literasi digital masyarakat,
menempatkan nilai keadilan dan hak asasi manusia sebagai dasar pengembangan AI. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa artificial intelligence memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Namun, AI juga menghadirkan berbagai tantangan hukum, seperti perlindungan data pribadi, diskriminasi algoritma, tanggung jawab hukum, dan penyalahgunaan teknologi. Melalui perspektif filsafat hukum, perkembangan AI harus selalu berpedoman pada 3 tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Karena teknologi tidak boleh menggantikan nilai kemanusiaan. Sebaliknya, hukum harus mampu mengarahkan perkembangan teknologi agar tetap menghormati hak asasi manusia dan menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan mengenai pentingnya filsafat hukum dalam menghadapi perkembangan AI di era digital. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.